Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung saja berbincang kembali. Saya langsung ke Bang Bang. Bang, kalau temuan Anda kan tadi ya antara 33 dan 23. Kita bicara soal migrasi tadi gitu. Tapi dengan gap yang cukup besar ya, 10% gitu ya. Apakah mungkin artinya dampak yang tadi kita bicarakan itu bisa mendorong pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin tinggi begitu? Iya, sebenarnya makanya untuk bisa saling menyalip ini kan ibaratnya ya turbulensi ke depan isu ya, itu sangat menentukan. Kemudian adalah daya dongkrak dari cawapresnya. Itu juga variabel menjadi penting. Apakah kemarin hari ini kan orang juga kita harus melihat split juga. Prabowo efeknya atau Gibran efeknya. Mana yang paling tinggi juga masih kelihatan kan Prabowo efeknya. Nah, bagaimana kemudian cawapres secara, misalnya Gibran secara sendiri kan masih rendah. Di cawapres pun nggak kelihatan kemarin kan, termasuk top of mind maupun tertutup. Ya. Nah, tetapi kelihatan ini apakah mungkin gitu ya menyalip dengan margin yang begitu besar. Apalagi rentang waktu ini masih pendek sekali. Jadi sebetulnya bukan tidak mungkin atau mungkin itu Bang Bayu, karena memang elektabilitas ini menurut saya masih buah pasir juga, masih bisa datang dan pergi. Jadi artinya kalau kita mengatakan bahwa akan ada yang peta jalan ini akan mudah atau sulit, itu tergantung nanti sejauh mana mereka meyakinkan pemilih, persepsi publik ini bahwa kemampuan mereka untuk Anies untuk melakukan penetrasi dan termasuk Ganjar maupun Pak Prabowo. Jadi satu putaran itu kata orang kan mengatakan tidak mungkin. Mungkin nggak? Tidak mungkin kan, karena dari matematika politiknya nggak sulit sekali kan. Tapi angka undecided voters itu juga jangan diremehkan gitu. Karena kadang kan kemampuan di survei kan sebetulnya adalah probing teknik probing bagaimana membuka pertanyaan silent majority yang mereka tidak mau jujur, tidak mau membuka pilihannya. Nah, hasil survei saya di beberapa pemilihan bupati, wali kota, gubernur, itu kadang-kadang hasil survei dengan hasil pemilihan berbeda. Ternyata faktor variabel undecided, orang yang menyembunyikan pilihan itu adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang sengaja, itu berbahaya juga. Yang justru berpengaruh terhadap hasil, itu justru mengubah hasil gitu. Jadi misalnya anggaplah 7%, ada 6% meskipun menjelang hari pemilihan pencoblosan kan dia masih kempes, makin kurang kan undecided. Nah, undecided dewa elektoral itu juga harus dihitung di sini. Saya katakan dewa elektoral juga. Nah, itu angkanya juga jangan dianggap remeh gitu. Jadi banyak juga angka orang yang ditemukan berapa? Ya kalau kemarin persis saya lupa ya, tapi enggak 10 atau lebih 10 lah. Intinya masih lumayan, tapi kalau partai lebih tinggi dibanding pilihan figur ya. Karena orang preferensi orang lebih mudah ke figur dibanding ke partai. Nah, tetapi angka itu jangan dianggap remeh gitu. Jadi faktornya banyak. Wakil tadi undecided juga pengaruh, kemudian isu juga pengaruh, personalisasi dari cawapresnya, dan kemampuan untuk memitigasi isu-isu yang ada hari ini. Termasuk debat jangan lupa juga. Itu juga akan mempengaruhi. Yang menentukan ya. Iya. Mas Burhan, melihat berbagai dinamika yang ada, isu yang kemudian akan dimainkan ataupun tidak, serta juga melihat kemungkinan dari swing voter, undecided voter juga ini yang kemudian berpengaruh terhadap hasil. Tapi pertanyaannya begini, mungkin tidak sih kemudian posisi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar berada di posisi paling buncit ini bisa menyalip paling tidak berada di posisi kedua dengan berbagai kemungkinan yang ada? Ya, selain faktor yang sudah kita diskusikan tadi, Ayah, ada satu faktor yang krusial, yaitu tingkat partisipasi pendukung masing-masing capres-cawapres. Nah, karena dalam survei itu enumerator yang aktif mendatangi responden. Sementara dalam hari H pemilu nanti, itu responden atau pemilih yang harus aktif datang ke TPS. Jadi di situ diperlukan loyalitas, militansi pemilih. Dan saya harus mengatakan, berdasarkan data yang saya punya, militansi pemilih pendukung Anies lebih tinggi ketimbang pendukung capres yang lain. Dan kalau misalnya tingkat partisipasi pendukung Anies lebih tinggi ketimbang yang lain, dan itu terkonfirmasi di tanggal 14 Februari nanti, maka terjadi satu partisipasi atau turnout yang tidak seimbang. Nah, kalau misalnya orang mendukung Ganjar atau mendukung Anies ya, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, itu kan nggak jadi suara. Nah, ini faktor penting nih. Kalau misalnya turnout-nya itu bias ke Anies lebih tinggi, kemungkinan Anies bisa menciptakan kejutan. Dan tentu tergantung oleh banyak hal ya. Karena per hari ini, kalau kita melihat peta yang diuntungkan adalah Pak Prabowo dan
Mas Anies Baswedan, dan kalau misalnya pola ini berlanjut, kemungkinan yang masuk putaran kedua jangan-jangan Pak Prabowo lawan Anies. Tapi kalau misalnya yang terjadi misalnya pendukung PD Perjuangan dan Ganjar lebih militan setelah mendengar Gibran bersama Pak Prabowo, dan mereka menyiapkan banyak langkah untuk memitigasi agar basisnya tidak digerogoti oleh Gibran, dan kemudian makin menarik memilih kritis pendukung Pak Jokowi yang kecewa karena Gibran bersama Pak Prabowo dengan berbagai macam isu negatif yang selama ini dialamatkan kepada keduanya, jangan-jangan yang masuk putaran kedua malah Ganjar versus Anies. Jadi alih-alih misalnya basis Pak Ganjar digerogoti oleh Prabowo Gibran, Ganjar mampu ya mempertahankan basis lamanya, menambah basis pendukung kritis Pak Jokowi yang kecewa, orang seperti Gunawan Muhammad, orang seperti Butet ya, tiba-tiba kampanye karena kecewa dengan politik dinasti misalnya, dan saat yang sama anggapan untuk bisa menarik pemilih Ganjar tidak terkonfirmasi, sementara basis selama Pak Prabowo lari ke Anies Baswedan, Pak Prabowo yang justru mengalami kerugian. Jadi ini semua skenario masih mungkin, termasuk skenario hari ini. Anies tetap kesulitan untuk menambah basis pendukungnya, karena selisihnya kurang lebih 10%, dan yang masuk putaran kedua Prabowo dengan Ganjar. Jadi saya tidak ingin mengeliminasi Anies Baswedan terlalu terburu-buru, tapi saat yang sama, saya juga tidak ingin mengatakan bahwa Gibran sekedar sebagai beban elektoral. Kita harus tunggu, lebih sabar, karena fenomena 3 bulan ke depan bisa jadi berbeda hari ini, bisa jadi mengkonfirmasi temuan yang saya rilis kemarin. Oke, baik. Mas Burhan mungkin juga meng-capture gini, pada pasangan Pak Prabowo dan Pak Ganjar dengan cawapresnya masing-masing, irisan di Jawa Tengah ketika Ganjar Pranowo dan Gibran sama-sama juga diyakini ya memiliki basis massa yang kuat di Jawa Tengah. Analisis Anda bagaimana? Ya, kalau berdasarkan survei terakhir saya, Bayu, pemilih Ganjar di Jawa Tengah agak turun ketika Prabowo disimulasikan bersama Gibran. Tetapi turunnya tidak otomatis atau belum menambah suara Pak Prabowo. Mereka menambah ke barisan undecided voters. Makanya tadi saya sebut ada kegalauan dari basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Ganjar. Tetapi yang menarik adalah Jawa Tengah ini bukan semata-mata basis loyalis Pak Jokowi. Jawa Tengah ini dikenal sebagai kandangnya banteng, di mana peran PD Perjuangan sangat krusial. Siapapun yang dicalonkan oleh PD Perjuangan, meskipun statnya kecil, umumnya menang. Jangan lupa misalnya Pak Bibit Waluyo. Di periode pertama didukung oleh PD Perjuangan, putaran kedua PD Perjuangan mendukung Ganjar, Ganjar yang statnya sangat rendah bisa menyalip Bibit Waluyo. Rustri Ningsih, itu wakil gubernur Bibit, mantan Bupati Kebumen, dengan segala prestasi yang mengagumkan, ketika dia keluar dari PD Perjuangan, Rustri Ningsih langsung terlempar dari peredaran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Jawa Tengah memang banyak pendukung Pak Jokowi, tapi asosiasi kepada PD Perjuangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, jadi ada pertarungan dua hal nanti di Jawa Tengah ya, pertarungan mesin partai PD Perjuangan, karena kita tahu PD Perjuangan di Jawa Tengah masih dapat sekitar 40-an%, kemudian ada puluhan kepala daerah di Jawa Tengah yang merupakan kader PD Perjuangan melawan persona seorang Jokowi. Nah, siapa yang unggul, kita harus lebih sabar menyaksikan pertarungan dua kekuatan raksasa ini. Oke. Menarik kalau melihat Jawa Tengah, Mas. Nah, ini ada 3 kata yang mau saya sampaikan sedikit aja soal kanibal suara Jawa Tengah dan suara yang datang endorse Pak Jokowi. Nah, apa yang disampaikan soal kanibal, kalau misalnya memang Jawa Tengah itu adalah suara nanti Ganjar itu akan dikanibal oleh misalnya Pak Prabowo akan mengkanibal Ganjar, itu ada peluang memang Anies akan agak ada kenaikan, karena memang pertarungan di Jawa Tengah ini kan siapa yang memakan siapa. Ini kan cakar-cakaran antara pembuktian apakah betul Jokowi efek yang kuat atau partai ED-nya atau mesin partainya akan kuat. Ini kan adalah waktu untuk pembuktian itu. Karena partai ED-nya di angka Jawa Tengah itu saya uji kemarin 13%. Besar di angka-angka rata-rata nasional. Angka-angka rata-rata nasional Sumatera Barat itu partai ED-nya 9%. Orang menjatuhkan pilihannya secara membership, partisanship, karena kedekatan secara partainya,
bukan karena figurnya. Sosoknya, ya. Meskipun di angka nasional itu angka orang memilih figur center kandidat itu 68%. Orang memilih karena partai pengusung hanya 5,8%. Nah, ternyata faktanya di Jawa Tengah, siapapun yang diusung yang dibilang Pro Burhan tadi, siapapun meskipun orangnya redup, itu bisa menjadi gubernur Jawa Tengah. Partai ID-nya kuat Jawa Ya, Tengah. partai ID-nya kuat. Jadi kalau kata orang di bedah lehernya itu tertulis Megawati, Soekarno, dan perjuangannya gitu. Jadi artinya itu nggak bisa berubah. Nah, ini adalah ajang pembuktian. Apakah betul Jokowi efek yang besar di sana mengkanibal suaranya Ganjar Mahfud lewat Prabowo Gibran, atau justru sebaliknya Bu Mega ingin memberi pembelajaran bahwa ini bukan mutual understanding, ini soal PDIP-nya, bukan soal figur Jokowinya. Meskipun dulu bertarungnya Jokowi dengan Pak Prabowo ketika figur ini disatukan, itu kuat sekali. Karena figur Jokowinya disatukan kompensasinya dengan mesin partai itu menang 2 kali pemilu. Itu tidak bisa dibendung. Nah, sekarang pecah kongsi. Nah, yang kedua adalah yang tadi endorse-nya Pak Jokowi. 35% hasil survei kita kemarin. Kan itu yang dianggap oleh Pak Prabowo adalah seorang yang akan datang. Karena endorse Pak Jokowi akan mempengaruhi preferensi politik mereka. Apakah pilihan lurus Pak atau Jokowi tidak, ya? apakah akan tegak lurus? Apakah warga pemilih Pak Jokowi akan diikuti memilih kemudian Prabowo Gibran? Meskipun ada juga kehendak relawan. Relawan tadi yang akan datang dan pergi juga akan diharapkan oleh Pak Prabowo datang. Jadi ini juga harus dihitung dan mereka sudah mengkalkulasi Bang Bayu, Mbak Aya. Mungkin suara yang datang dengan pergi ini kompensasinya pas nggak gitu. Sehingga memutuskan Prabowo Gibran. Nah, kalau mereka yakin ya saya yakin mereka sudah putuskan Prabowo Gibran karena sudah kalkulasi. Harus yakin dong karena sudah berpasangan soalnya, Ya, Bang. sudah dikalkulasi, dihitung-hitung gitu. Jadi ini akan menarik ke depannya kalau misalnya suara Jawa Tengah ini Ganjar Mahfud tidak signifikan dikanibal oleh Prabowo Gibran. Itu membuktikan Anies ada langkah untuk lebih baik karena Anies itu tidak perlu menang sebetulnya. Karena suara Anies itu di hampir semua provinsi yang saya survei sebelumnya itu relatif lebih merata, tapi nggak signifikan loh. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur problem. Nah, kalau misalnya Jawa Timur itu sudah bisa diimbangi dengan juru kuncinya Caimin, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak signifikan ke Ganjar Mahfud, itu jangan anggap remeh. Belum undecided voters, makanya saya katakan Anies Baswedan juga punya peluang masuk putaran kedua. Itu dia, makanya kita semua sepanjang masih ada menunggu memenuhi ya. syarat Prabel tadi gitu. Jadi siapa yang bisa menjawab ini hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Bang Pangi. Ya. Mas Burhan juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan berbagai kabar politik lainnya untuk Anda usai jeda saat lagi.